Ayo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Ari Curali. Ya, seperti yang teman-teman udah baca di judul ya, gua hari ini kebagian untuk ngebahas Eagle Tempo 3 dan Eagle Tempo 3 Style. Sebelumnya kita makasih banget untuk Eagle yang udah ngirimin dan mempercayakan kita untuk nge-review produknya. Thank you, lagi dan lagi Eagle. Jujur gue seneng banget nih kebagian nge-review si Eagle karena ya gue pribadi ini adalah salah satu brand favorit. Pertama, karena dia adalah brand lokal, ya lokal pride. Kedua, ini yang paling penting, Eagle nggak pernah gimmick. Betul Bu Brani? Betul sekali. Kurang semangat Anda. Nah ini barangnya. Ini adalah Eagle Tempo 3 yang bentuknya kotak kayak gini, dan ini adalah Eagle Tempo 3 Style dan bentuknya bulat. Jadi kali ini Eagle mengeluarkan dua versi di Eagle Tempo 3-nya. Apakah keduanya worth it untuk dibeli? Lalu apa bedanya sama Eagle Tempo 2? Kita akan bandingkan. Makanya tonton videonya sampai habis. Check it out. Ini dia kedua produknya. Soal harga sih keduanya punya harga yang berbeda ya. Kalau menurut update terakhir seper video ini tayang ya. Jadi Eagle Tempo 3 yang kotak ini itu kalau nggak salah harganya 359. Sedangkan kalau yang si Tempo 3 Style yang bulat ini itu harganya 429.000 ya. Nah, ketika kalian beli di dalam boxnya sebenarnya sama aja sih untuk keduanya. Jadi ya ada smartwatch-nya, kemudian juga kalian akan dapat strapnya, terus kalian akan dapat kabel charger kayak gini yang ya merupakan magnetic connector gitu, magnetic kabel charger. Kemudian juga ada user manual, kemudian ada voucher card juga nih kalau kalian mau belanja lagi di Eagle. Terus juga ada kartu garansi yang tentunya sampai 1 tahun. 1 tahun cuy, nggak main-main. Nah, terus bedanya apa dari kedua smartwatch ini? Kita bahas dari build quality-nya dulu. Build quality-nya dua-duanya sih sudah sama ya. Dua-duanya terbuat dari material zinc alloy. Ya, teman-teman udah pasti tahu kan zinc alloy kayak gimana? Ya, bukan material yang kaleng-kaleng. Dia ringan dan juga kokoh. Sedangkan untuk strapnya terbuat dari silicon rubber atau ya karet ya. Tapi ada perbedaan di sini, di mana Eagle Tempo 3 yang kotak ini memiliki ukuran yang mirip dengan strapnya si Eagle Tempo 2, yaitu sekitar 20 mm. Sedangkan untuk Eagle Tempo 3 Style ini memiliki ukuran yang lebih besar, yaitu 24 mm. Selanjutnya kita bahas soal desainnya, ya jelas banget ya, udah kelihatan ya. Untuk si Eagle Tempo yang 3 itu kotak, kalau yang Tempo 3 Style dia bulat. Ya teman-teman, jadi tinggal milih sih seleranya kemana, lebih suka yang kotak atau yang bulat. Tapi kalau misalnya gue pribadi ditanya ya, gue lebih suka yang bulat sih. Bukan hanya karena selera gue lebih senang yang bulat, tapi si Tempo 3 Style ini punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Tempo 3 yang kotak ini. Yuk, kita bahas. Nah, gue lanjut cerita ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, "Ah bang, si Tempo 3 Style masih mirip tuh sama Eagle Tempo 2. Enggak juga. Kalau sekilas mungkin kelihatannya mirip, tapi kalau kita jejerin, nah baru kelihatan. Pertama adalah bagian tombolnya, dimana si Eagle Tempo 2 ini ya sama kayak si Eagle Tempo 3 yang kotak ini, dia tombolnya cuma ada satu. Sementara Eagle Tempo 3 Style ini dia tombolnya ada dua, di atas dan di bawah. Kemudian kalau kita lihat dari luas layarnya atau kacanya, si Tempo 3 Style ini dia lebih besar dibandingkan si Tempo 2. Dan kerasanya si Tempo 3 Style ini lebih bold aja, lebih asik aja sih kalau gue lihat ya dibandingin si Tempo 2. Kemudian perbedaan mendasar antara si Tempo 3 Style ini dengan Tempo 2 yang sebelumnya ya, Tempo 2 sebelumnya kan dia pakai synthetic leather ya, jadi kayak pakai kulit sintetis gitu. Nah, sedangkan si Tempo 3 Style ini dia sudah menggunakan strap rubber. Sekarang kita lupakan dulu si Tempo 2 terdahulunya ya. Kita balik dulu ke dua barang ini. Satu hal yang mendasari gua kayak agak menggantung dari kedua jam ini adalah tombolnya. Karena menurut gua tombolnya terlihat biasa. Jadi ya kalau bisa dibikin agak gede dan agak kokoh akan lebih oke sih kalau menurut gue ya. Apalagi kalau misalnya kita puter-puter gitu, ya nggak fungsi juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya bisa berfungsi agak lebih keren aja.
Untuk layar keduanya sendiri masih menggunakan TFT screen. Ya, kalau untuk yang si Tempo 3 ini kalau nggak salah 1,69 inch dengan pixel itu 240 kali 280 pixel. Sementara untuk Eagle Tempo 3 style ini, itu layarnya itu sekitar 1,32 inch dengan resolusi 360 kali 360 pixel. Makanya nggak aneh kalau kita bandingin langsung nih, kerasa kalau si Tempo 3 style ini memang layarnya lebih tajam dibandingkan Eagle Tempo 3 yang kotak ini. Keduanya juga punya berat yang berbeda. Kalau Eagle Tempo 3 yang kotak ini sekitar 45 gram, sedangkan si Eagle Tempo 3 style yang bulat ini dia di 50 gram. Masuk ke masalah fittingnya. Nah, mereka punya fitting yang berbeda, di mana si strapnya Eagle Tempo 3 style yang bulat ini, dia itu lebih tebal strapnya dibandingkan si ini, Eagle Tempo 3 kotak ini. Ya, kalau menurut selera gue sih, gue kurang seneng yang tebal kayak gini karena dia lebih kaku ya. Jadi kalau misalnya dipakai itu lebih keset aja ke tangan gitu, lebih ya you know lah ya, jadi nggak ngikutin banget bentuk tangan. Maksudnya gini, gue garis bawahi adalah kedua strapnya ini memang sudah tidak mengakibatkan kulit gua iritasi seperti ketika gua tes jam yang memang budget yang lainnya pernah ada yang bikin gua iritasi. Kalau ini sih udah nggak bikin iritasi. Cuman kalau disuruh milih, gua lebih senang strapnya mana nih, si Eagle Tempo 3 style yang bulat ini atau yang kotak ini, ya gua lebih milih si Eagle Tempo 3 yang kotak ini karena dia lebih lentur strapnya. Kalau gua tes di bawah matahari, keduanya udah oke, layarnya nggak bikin susah untuk dilihat. Kalau misalnya lagi matahari terang, udah cekas kalau kata orang Sunda, udah mantap, udah bisa kelihatan dengan jelas gitu pokoknya. Dan untuk gesturnya, menurut gua udah lumayan oke ya. Udah meskipun nggak yang terlalu responsif banget, tapi dia itu udah bisa mengikuti gerak tangan dan fluidnya udah bagus. Jadi udah smooth. Chipsetnya gua nggak nemuin keduanya pakai apaan, yang jelas keduanya sudah didukung oleh Bluetooth 5.0, jadi udah oke. Untuk cara pairingnya gampang banget, kalian tinggal download dan install aplikasinya dari Play Store atau App Store. Nama aplikasinya itu adalah David, ya, nggak pakai gadgetin. Oke deh, Pak. Iya, nggak pakai gadgetin ya, nanti salah channel. Setelah kalian mengisi data diri kalian, nanti kalian akan diarahkan untuk connect dengan smartwatch-nya. Tentunya dengan kondisi Bluetooth dan lokasi on di device teman-teman ya. Watch face di jamnya sekitar ada 5 ya kalau nggak salah pilihannya. Untuk sisanya itu tersedia di aplikasinya. Dan di situ watch face-nya banyak banget. Semuanya gratis. Ya meskipun kebanyakan watch face-nya itu unyu-unyuan sih kalau kata gue. Cuman ada beberapa yang keren juga kok. Jadi ya gue bisa milih-milih juga dan gue suka juga beberapa. Terlebih dia juga bisa custom watch face kayak gini. Jadi ya gue sih nggak ada masalah sama sekali sama watch face-nya. Udah oke. Untuk baterainya, terdapat perbedaan di antara keduanya. Dimana si Eagle Tempo 3 yang kotak ini dia punya 200 mAh baterai. Sedangkan si Eagle Tempo 3 style ini dia punya 210 mAh baterai. Jadi ada beda 10 mAh. Dan keduanya sudah punya baterai yang lebih besar dari Tempo 2 yang dulu, yang hanya dibekali 180 mAh seingat gua. Keduanya diklaim punya masa pakai itu sekitar 5-7 hari kuat baterainya. Cuman sesuai dengan pengetesan gua itu dengan full push notifikasi dan semua remindernya nyala. Kalau untuk si Eagle Tempo 3 yang kotak ini itu sekitar 4 hari. Sementara untuk si Eagle Tempo 3 style yang bulat ini dia bisa tahan sampai 5 hari. Ingat ya, dengan semua reminder dan push notifikasinya nyala. Jadi kalau misalnya keduanya dimatiin push notifikasinya atau remindernya, bakalan lebih awet lagi. Tapi sesuai pengetesan gua, ya gua agak surprise. Maksudnya gini, dia punya baterai yang lebih besar dibandingkan si Eagle Tempo 2 pendahulunya. Tapi ternyata Eagle Tempo 2 punya baterai yang lebih awet. Ya, dia punya baterai yang lebih tahan lama. Dimana pengetesan gua dulu itu dia sampai 7 hari atau 8 hari sekitar segitu. Dengan keadaan yang sama, posisi push notification-nya nyala semua. Tapi bisa jadi itu adalah hal yang wajar karena mengingat ya keduanya sekarang punya layar yang lebih besar dan lebih tajam dibandingkan pendahulunya. Jadi mungkin baterainya akan lebih boros di situ. Ya, it's okay sih, nggak jadi masalah karena 5 hari juga udah lama. Untuk chargingnya jangan lupa, yang direkomendasikan itu harusnya 5 volt ya teman-teman, dengan lama charging time sekitar 3 jam.
Terus fiturnya apa aja bang? Banyak. Dia berdua sudah IP67 ya. Bisa dipakai nyemplung kedalaman 1 meter selama 30 menit. Dia juga udah bisa dipakai untuk remote musik, terus juga bisa untuk remote kamera, tapi belum bisa dipakai teleponan. Kalau bisa lebih keren kayaknya ya. Tapi dia bisa untuk ngasih notifikasi jika ada telepon masuk, termasuk telepon dari aplikasi lain tentunya. Untuk jumlah karakter push notifikasinya lumayan nih, meskipun belum bisa full karakter ya. Jadi menurut gua ini kayak ya untuk short message aja. Dan selain itu dia juga memiliki fitur race to wake up. Nah, bedanya di sini nggak cuma race to wake up doang, tapi dia juga punya tap to wake up. Ini yang gua seneng. Jadi kadang kalau misalnya gue pakai jam kan seringnya ya harus lihatnya begini, kalau nggak gue pencet gitu kan. Ini tinggal begini doang. Ya, nyala dia. Mantap. Sama dua-duanya juga begini. Terus untuk fitur kesehatannya dia ada heart rate, SpO2, sleeping monitor, dan body temperature checking. Yang gue surprise, keduanya untuk mengukur heart rate atau fitur kesehatannya itu lumayan akurat dibandingin jam-jam smartwatch budget di harganya. Ini udah lumayan. Apalagi sih Eagle Tempo 3 yang kotak ini yang ya teman-teman lihat sendiri beda sama medical device kita itu dikit banget. Ini udah apa ya, tipis banget sama medical device hasilnya. Udah keren banget. Mantap Eagle, good job. Untuk sport mode-nya, keduanya memiliki 7 pilihan aktivitas. Tapi bedanya, kalau si Eagle Tempo 3 yang kotak ini, dia belum bisa nyeting goal sekalian. Sedangkan si Tempo 3 Style ini, dia udah bisa setting goal sekalian. Jadi oke nih, dia tuh bisa ngasih reminder kalau misalnya, udah tuh kalorinya udah bisa, atau misalnya jaraknya, pace-nya, step-nya udah terpenuhi, ya ini bisa, kalau ini nggak bisa. Oh ya, keduanya juga belum dilengkapi dengan GPS ya teman-teman. Dan untuk pengukuran sportnya, kayak step yang kayak gitu-gitu, gue bisa bilang belum terlalu akurat, tapi udah lumayan dan lebih dari cukup untuk monitoring kegiatan olahraga kita sehari-hari. Oh ya, sampai ketinggalan nih. Keduanya sudah punya game. Dimana si Eagle Tempo 3 Style yang bulat ini, dia punya 2 jenis game. Dan kalau yang kotak ini, Tempo 3 ini dia cuma punya 1 game. Tapi at least mereka punya game. Ya, bukan suatu hal yang penting-penting banget sih. Tapi lumayan aja buat nemenin kalian kalau lagi gabut. Kesimpulannya, dengan kemampuan seabrek dan harga di bawah 500.000, menurut gua kedua jam ini patut diacungi jempol. Kenapa? Karena dengan harganya yang budget ternyata akurasinya lumayan. Nggak kalah gitu sama jam-jam Sultan yang harganya mahal. Tampilan udah oke, layarnya juga udah enak dilihat, udah smooth juga, gesturnya udah oke, baterainya udah oke juga, tahan 5 hari dan itu full push. Kalau misalnya notifikasinya dimatiin, ya bisa semingguan. Kurang apa lagi coba? Ya memang sih, keduanya masih memiliki kekurangan seperti yang tadi gue sebutin di awal. Tapi menurut gue karena kekurangannya lebih sedikit dari kelebihannya, dari ya ketutupan sama kelebihannya gitu. Lebih banyak kelebihannya. Jujur gue seneng ya sama keduanya ya, terlebih sama si Eagle Tempo 3 Style ini yang bulat. Jadi ya gue sih bisa merekomendasikan ini buat teman-teman karena kedua jam ini layak banget buat teman-teman beli. Bahkan jujur nih, untuk Tempo 3 Style yang bulat ini, kalau nggak digondol sama si Kribo, udah gue ambil. Seriusan, sayangnya dia sudah jadi hak milik si Kribo. Baik. Buat gue itu. Iya punya lo kan. Kita mau pulang. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat. Kalau misalnya teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa dong di subscribe, di like juga videonya, dan di share ke semua tetangga ya. Jadi biar tetangga komplek tahu semua bongkar bro, biar kita makin seneng lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.